Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam semangat, dan salam lestari. Bapak Ibu, para peserta bimbingan teknis perencanaan teknis prasarana dan sarana persampahan, kegiatan yang dilakukan oleh Balai Teknologi Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hari ini, hari Jumat 11 Maret 2022, tentunya ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bertemu, walaupun belum dalam kondisi bertatap muka secara langsung. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu hikmatnya dari materi yang akan disampaikan kali ini. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesuatu halangan yang tidak bisa saya hindari sehingga saya harus membuat video kali ini dan dapat dinikmati tidak secara langsung memang oleh Bapak Ibu semuanya, tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak mengganggu hikmatnya kita menikmati proses belajar kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti proses belajar ini tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga terus belajar dan mudah-mudahan sistem pengolahan sampah kita terus lebih baik. Bapak Ibu dapat menikmati video yang saya sediakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat menggantikan pertemuan kita secara langsung. Pada saat ini juga Bapak Ibu jika eh, memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat menyampaikan. Nanti saya berikan link untuk dapat memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan saya dimampukan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang disediakan oleh Bapak Ibu. Tentunya tidak secara langsung, tapi akan saya kirimkan kepada panitia dan panitia yang nanti akan mengirimkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Tentunya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya coba untuk mengenalkan diri. Nama saya Hijrah Purnama Putra. Bapak Ibu boleh panggil saya Hijrah. Background pendidikan saya sebagian besar saya selesaikan dengan bidang teknik lingkungan, ya. Walaupun saat strata 1 bidang penelitian saya bukan berkaitan dengan sampah, ya, tapi berkaitan dengan air limbah. Kemudian pada saat S2 juga bukan bidang sampah, tapi berkaitan dengan bidang air bersih, ya. Namun pada saat bekerja di program studi teknik lingkungan sejak tahun 2008, kemudian dipercayakan untuk mengelola laboratorium pengolahan sampah, mau tidak mau saya banyak berkecimpung, banyak bersentuhan dengan bidang sampah. Jadi mau tidak mau ya belajar tentang sampah, tapi kok ya menarik gitu ya, yang berhubungan dengan sampah. Akhirnya disertasi di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung saya selesaikan dengan bidang sampah dan alhamdulillah puji syukur hingga pada kesempatan hari ini saya banyak berbicara tentang bidang sampah. Tapi sekali lagi saya menyampaikan materi pada kesempatan hari ini bertemu dengan Bapak Ibu pengolah kegiatan persampahan di wilayahnya masing-masing bukan berarti saya jadi lebih tahu, tapi saya punya semangat untuk terus belajar. Salah satunya adalah belajar dengan bertemu dengan Bapak Ibu. Selain mengajar, aktivitas saya selanjutnya adalah mengelola sebuah usaha berbasis sosial tentunya, Project B Indonesia. Aktivitasnya dilakukan di 3 wilayah, Kabupaten Bantul di wilayah selatannya Jogja, Kabupaten Sleman di wilayah utaranya Jogja, dan Kota Yogyakarta. Mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam konsep pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jika Bapak Ibu tertarik terkait dengan aktivitas
sosial usaha yang dilakukan ini Bapak Ibu bisa cek Project B Indonesia. Tersedia di berbagai macam media sosial yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tetap bisa berhubungan dengan saya, dengan kontak yang ada. Bapak Ibu bisa via Instagram, via Facebook, atau Bapak Ibu via YouTube. Dan Bapak Ibu kalau ingin lebih serius, misalnya ingin melanjutkan pendidikan ataupun melakukan riset-riset tentang pengolahan sampah, Bapak Ibu bisa mampir sebentar di ResearchGate ataupun Google Scholar yang ada yang terkait dengan saya. Bapak Ibu bisa baca beberapa penelitian sederhana yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin itu perkenalan saya. Tentunya saya sangat ingin berkenalan lebih lanjut dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya diberikan lain kesempatan untuk bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu semua. Mmm, Panitia menyerahkan tugas kepada saya terkait dengan materi inovasi teknis persampahan dalam BIMTEK kali ini. Saya menyiapkan beberapa topik ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan tentunya ya, berbagai macam isu persampahan yang kita juga harus tahu dan beberapa hari terakhir Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat, banyak mendapatkan materi ini gitu ya, tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk melihat, memperkuat ya, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi pengolahan sampah ini. Yang kedua, kita akan bicara terkait dengan inovasi teknik persampahan, ya sesuai dengan temanya atau, outline yang diberikan oleh, panitia kepada saya. Nanti ada beberapa hubungannya dengan pengolahan fisik, pengolahan biologi, pengolahan termal, dan yang terakhir akan ditutupi dengan berbagai macam inovasi-inovasi aplikatif yang sudah diterapkan di masyarakat. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakannya, mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, ataupun membuat sebuah kebijakan atau rencana kerja di wilayahnya masing-masing, agar berbagai macam pihak yang terkait dengan pengolahan sampah dapat melakukannya dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita, tidak membuang waktu agar kita bisa masuk dan bisa fokus ke bagian selanjutnya. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Bapak Ibu terkait dengan masalah sampah pastinya, tidak asing ya. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan berbagai macam kebutuhan terkait dengan infrastruktur pendukung. Butuh kantor, butuh jalan, butuh pasar, butuh sekolah, butuh kampus. Jadi infrastrukturnya pasti akan meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dan saat ini penduduk Indonesia menempati posisi nomor 4 di dunia ya, terbanyak dari negara-negara dibandingkan dengan negara yang lain. Kemudian hal tersebut tentunya ya menjadi tantangan juga ya. Karena apa? Ada sebuah perubahan ya, perubahan gaya hidup ya, perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan berbagai macam penyebabnya ya. Dari aktivitas melihat televisi, melihat berita ya, dan perubahan zaman ya. Sehingga tidak dapat dihindari adalah terjadinya beragam aktivitas yang dilakukan gitu. Aktivitasnya menjadi lebih kompleks. Dengan belanja yang sangat mudah, kita bisa belanja di rumah kita masing-masing gitu ya. Belanja online, tinggal tunggu di kamar, terus kemudian datang makanan atau datang paket. Ini akan mempengaruhi. Mempengaruhi apa Bapak Ibu? Pastinya akan mempengaruhi dari kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Ini tantangan bagi kita semua. Sehingga mau tidak mau itu harus ditangani dengan baik ya. Kalau tidak apa? Ini akan berpotensi menimbulkan pencemaran. Pencemaran dari sampah ini segala bidang, tanah, air, baik itu air permukaan maupun air tanah, udara, sampai nanti berhubungan dengan kesehatan manusia dan tentunya estetika ya dari
Kita nggak enak rasanya ya melihat tumpukan sampah yang begitu banyak di wilayah kita. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Nah, pengelolaan tersebut apakah sudah direncanakan dengan baik di Indonesia ini? Sudah, Bapak Ibu. Semenjak berbagai macam tragedi terkait dengan pengolahan sampah. Misalnya bulan yang lalu kita peringati tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Peringatan tersebut adalah untuk mengingatkan kita bahwa pengolahan sampah ini dapat menjadi sebuah bencana besar kalau tidak dikelola dengan baik. Bayangkan, 147, ada data yang menyebutkan, ada berita yang menyebutkan 157 orang tertimbun longsoran sampah di Provinsi Jawa Barat, sebuah TPA, TPA Lui Gajah namanya. Walaupun sudah terjadi belasan tahun yang lalu, kita tetap memperingatinya bahwa ada persoalan besar terkait dengan pengolahan sampah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Nah, di sana juga salah satunya disebutkan dan ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Disebutkan di sana bahwa 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku, setiap kabupaten kota harus memiliki rencana penutupan TPA dengan menggunakan sistem open dumping. Nggak boleh nih yang namanya open dumping. Open dumping ini bukan teknologi pengolahan sampah. Hanya numpuk sampah begitu saja. Kemudian dibiarkan penuh, kemudian pindah ke tempat yang lain. Kan bukan menjadi sebuah teknologi. Ya, dalam tanda kutip tidak dikelola, Bapak. Nah, ini menjadi PR kita. Berubahnya apa? Jadi memiliki rencana penutupan untuk kota besar dan metropolitan disebutkan bahwa ada sanitary landfill. Oh, nggak mungkin lah awalnya open dumping terus kemudian menjadi sanitary landfill gitu ya. Oke, kota sedang, kota kecil minimal kontrol land. Sehingga di tahun 2013, 5 tahun setelah undang-undang ini berlaku, itu bisa dipastikan adalah apa? Sudah tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang menggunakan sistem open dumping, Bapak Ibu. Jadi PR kita bersama. Bapak Ibu cek di wilayah masing-masing apakah sudah ada mekanisme selain open dump dan open dumpingnya sudah tidak dipakai lagi. Kalau masih berarti menjadi PR kita, menjadi catatan kita. Kita sudah tidak menepati janjinya undang-undang. Boro-boro pemerintah daerahnya saja tidak menepati janji dari undang-undang, bagaimana masyarakatnya mau mengelola sampah dengan baik? Bagaimana masyarakatnya mau terlibat dalam pemilahan sampah di sumber? Bagaimana mengoperasionalkan bank sampah? Sementara pemerintah daerahnya dianggap tidak tepat janji terkait dengan pengolahan sampah. Nah, ini PR kita bersama. Biasanya alasannya adalah mahal banget nih, Mas Hijrah. Tinggi sekali biaya operasional. Ini yang menjadi kendala penerapan TPA yang saniter dan terkontrol. Ya, kontrolnya. Jadi banyak tantangan ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu persatu terkait dengan pengolahan sampah di wilayah kita masing. Nah, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini ada azas dan tujuan pengolahan sampah. Ini menjadi hal yang penting juga yang kita harus pahami. Pasal 3 misalnya ya, pengolahan sampah diselenggarakan berdasar azas tanggung jawab ya. Jadi menjadi tanggung jawab penghasil, tanggung jawab pengelola daerah. Jadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian ada azas berkelanjutan, artinya yang direncanakan ini memang aplikatif di lapangan, dikerjakan secara sistematif, adaptif, dan tentunya berkelanjutan ya. Karena memiliki azas manfaat dan azas-azas yang lain yang saya tidak berikan tanda, tapi di bagian belakang ya ada nilai ekonomi. Jadi ekonomi itu tidak muncul di depan, tapi di belakang. Salah satunya adalah untuk mendukung sustainability ini, jadi berkelanjutan.
Misal masyarakat saat diajak memilah sampah, selain dia merasa itu tanggung jawabnya agar berkelanjutan, salah satunya dibungkus dengan nilai ekonomi. Walaupun tidak semua program dapat berhasil dengan konsep peningkatan nilai ekonomi. Kemudian pasal 4, nah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi kita ingat, poin pertama itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas lingkungan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, barulah yang terakhir menjadi sumber daya. Waste to material, waste to energy, itu adalah bagian poin ketiga setelah kesehatan masyarakatnya diperbaiki. Kualitas lingkungannya dapat terjaga, barulah ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Jadi sangat wajar dengan konsep ini, ada satu teknologi pengolahan sampah jika dihitung secara ekonomi, kok tidak untung ya mengelola sampah? Iya, karena kita sering melupakan keuntungan kesehatan masyarakat, keuntungan kualitas lingkungan yang terjaga. Kita hanya mengejar di poin ketiga, yaitu sumber daya. Jadi, pola ini seharusnya kita harus pahami dan hubungannya ini dengan mindset. Nah, mumpung saya ketemu hari ini dengan Bapak Ibu pengelola di daerahnya masing-masing, punya mindset yang sama begitu. Jadi, pembangkit listrik misalnya, tenaga sampah, ini juga harus diperhitungkan adalah ada nilai kesehatan, ada nilai kualitas lingkungan yang terjaga, barulah hitung-hitungan dengan sumber daya yang bisa didapatkan dari sistem tersebut. Jadi, kalau itu dihitung pasti akan untung gitu ya, dibandingkan hanya, eee, perbandingan secara langsung ya, terkait dengan biaya pengolahan sampah dengan keuntungan yang bisa didapatkan. Mudah-mudahan, Bapak Ibu dapat membayangkannya. Nah, selanjutnya pasti menarik ya, terkait dengan materi kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi begitu ya? Inovasi itu yang mana sih? Di bagian mana gitu ya? Apakah pendekatan masyarakat itu butuh inovasi gitu ya? Yang kedua adalah teknologi pengolahan. Apakah memang inovasi? Pembiayaan apakah inovasi juga gitu ya? Yang selama ini pembiayaannya seperti apa yang ya boleh dibilang tidak tercukupi terus-menerus. Kalau menjadikan sebuah usaha ini mungkin sudah lama tutup gitu ya. Tapi karena ini disupport oleh daerah ya masih berlangsung sampai saat ini namun tidak bisa optimal ya. Regulasinya harus ada inovasi juga gitu, atau kelembagaannya harus ada inovasi. Nah, kalau Bapak Ibu secara langsung, saya minta tulis nih di kolom komentar gitu ya, apa saja gitu ya yang menurut Bapak Ibu menjadi inovasi yang ada di, sistem pengolahan sampah. Nah, menurut saya inovasi ini butuh semua ya, kelima aspek, dalam bidang pengolahan sampah. Ini 5 aspek ini kan adalah aspek-aspek yang terkait dengan pengolahan sampah ya. Kelima aspek ini membutuhkan inovasi, sehingga dapat, menghasilkan suatu, program yang aplikatif ke masyarakat dalam rangka mengelola sampah. Hubungannya adalah apa? Salah satunya menurunkan posisi Indonesia yang katanya di 2015 Indonesia itu nomor 2 di dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di lautan. Akan menandingi Cina di posisi nomor 1. Nah, kita turunkan dalam rangka apa? Untuk menurunkan tersebut, inovasi yang diberikan. Kemudian kalau kita lihat sistem pengolahan sampah kita, ini juga, sangat sangat banyak ya pembahasan-bahasannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dikasih waktu yang lain untuk membahas data ini secara kompleks ya. Kemudian terkait dengan aliran sampah ya, dari hulu ke hilir. Nah, saat sampah dihasilkan dari sumbernya masing-masing, di kantor, di pusat perdagangan, di fasilitas umum, di industri, di rumah sakit, kemudian dikumpulkan ya oleh komunitas, pemerintah daerah, atau individu yang bekerja di sana. Kemudian ditransfer poin, ada TPS 3R kah, bank sampah, TPS 3, TPST, atau TPS biasa tanpa pengolahan ya, TPS biasa. Kemudian diangkut menuju ke TPA. Ini adalah jalur pertama.
Tapi kita juga harus tahu di tempat kita masing-masing sudah ada mungkin masyarakat-masyarakat yang mengelolanya secara individu. Sudah ada yang membuat kompos dari sampah organik, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini juga sudah melakukan hal tersebut ya sebelum mengajak orang lain untuk melakukan. Jadi ini adalah suatu langkah besar yaitu pengolahan ini. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri banyak juga saudara-saudara kita yang masih melakukan pengolahan yang tidak ramah lingkungan. Ketiga ya, misal dibuang sembarangan, dibuang ke sungai, berakhir ke laut, dibakar. Ini pilihan-pilihan tidak ramah lingkungan yang semuanya akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Atau pilihan ketiga yang hubungannya dengan ekonomi adalah menyerahkan ke sektor informal. Sektor informal yang seperti apa? Pemulung, pengepul, ya, yang kita pilah-pilah sampah kita, kemudian kita serahkan ke mereka. Kemudian di sana ada suatu mekanisme pasar, ya, yang nanti akan masuk ke industri daur ulang, kemudian dihasilkan suatu produk, kemudian akan masuk lagi ke sumber sampah. Dan sisa dari produk tersebut juga akan berhubungan dengan. Jadi kalau dilihat, oh ya mohon maaf ini 4 seharusnya ya. Jadi satu, 2, 3, 4. Jadi jalurnya ternyata dari hulu ke hilir pengolahan sampah ini sangat panjang. Banyak tempat yang dilewati, banyak tempat yang disinggahi. Nah, apakah kita memerlukan inovasi pertanyaannya? Dari hulu ke hilir. Inovasi yang mana ya? Tadi ada pendekatan masyarakat, ada regulasi, pembiayaan, sehingga tidak hanya sampah itu kesannya adalah berpindah tempat saja. Sebenarnya bermasalah nih di sumber-sumber sampah, tapi hanya berpindah di TPA, hanya berpindah ke sungai, hanya berpindah ke laut, hanya berpindah ke udara gitu. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama bahwa kita butuh yang namanya inovasi dalam sistem pengelolaan sampah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, mudah-mudahan masih semangat nih mendengarkan materi dari saya ya. Oke, Bapak Ibu, ini selanjutnya adalah pemahaman kita bersama ya. Ini saya ambil dari satu jurnal, cukup baik ya, cukup komprehensif. Jurnal yang dilakukan oleh Alleluia 2016 ya. Eee, menunjukkan bahwa ada berbagai macam treatment, pengolahan dari sampah yang dihasilkan dari sebuah kota ya, municipal solid waste treatment in Asia country. Jadi Singapura dan seterusnya melakukan pengolahan sampah itu gimana sih ya? Nah, kita akan lihat, misalnya contohnya adalah Indonesia. Kita akan lihat negara kita dulu. Sebagian besar sampai 60% dilakukan secara apa? Secara open dumping. Kemudian kira-kira 10% dengan metode landfill. Landfill itu yang masuk kategori sanitary landfill dan kontrol landfill ya. Karena open dumping itu bukan landfill sebenarnya. Bukan TPA, tapi hanya membuang sampah di suatu tempat saja. Ini 10%. Kemudian, tapi tentunya ini data di 2015 ya Bapak Ibu, nggak update ya. Tapi ini hanya untuk memperbandingkan berbagai macam urutan negara dan teknologi yang akan digunakan ya. Kemudian dari composting dan recycling kira-kira 15% lah ya, 15%, kemudian ada insinerasi dibakar, dan ada berbagai macam pengolahan lain. Kita akan lihat paling dekat mungkin dengan kita adalah Singapura contoh ya Bapak Ibu ya. Ternyata di sana open dumping-nya sudah sangat sedikit, mungkin ini di angka 3% mungkin ya, atau 2% gitu. Kemudian selebihnya ada landfill ya, 2-3% juga, atau bahkan nggak nyampe mungkin ya. Eee, ya bisa kita pahami karena Singapura untuk, mencari lahan untuk menampung sampahnya adalah sangat sedikit. Bahkan ada beberapa pulau yang dibuat memang dari eee, penumpukan sampah yang mereka hasilkan. Tapi mereka melakukan hal yang lain, misalnya sekitar 10-an persen ini adalah terkait dengan composting dan recycling.
Dan yang paling besar kalau diurut ini kira-kira berapa ya? 20, kemudian 80, 60, mungkin sekitar 70% ya, 70% itu sampahnya adalah dengan menggunakan insinerasi, dibakar Bapak Ibu. Kok bisa ya? Nanti kita akan lihat. Dan jenis pengolahan lainnya sekitar 15%. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah, oh kenapa Indonesia tidak menggunakan sistem yang sama seperti yang ada di Singapura gitu. Mmm, kadangkala, masyarakat awam bertanya seperti itu, "Kok negara lain bisa, kok negara kita enggak?" Gitu ya. Di dalam sampah kita perlu pahami adalah karakteristik sampah yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa sangat tergantung oleh nilai ekonomi. Tingkat ekonomi negara akan mempengaruhi komposisi sampah yang dihasilkannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, tingkat sampah organiknya semakin rendah. Jadi semakin banyak sampah anorganik, kertas, plastik, ya, kaca, logam, dan seterusnya yang dihasilkan oleh sebuah negara. Jadi mungkin ya, asumsi kita dengan bahasa sangat-sangat sederhana, tapi mungkin analogi ini saya nggak tahu cocok atau tidak, tapi nanti kita akan lihat. Negara maju, orang yang duduk di rumah, terus kemudian melakukan aktivitas di rumahnya, dan kemudian memasak untuk kebutuhan sehari-hari mungkin akan lebih sedikit. Mereka lebih sibuk menghabiskan waktu di tempat kerja, makan ya dalam kondisi terbungkus, bahkan dalam waktu yang sangat-sangat pendek. Mereka harus menghabiskan makan tersebut. Dan pola makannya juga berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis sampah yang dihasilkan. Di Indonesia akan lebih banyak makanan-makanan, sampah-sampah organik, terutama sisa makanan yang dihasilkan. Di samping negara kita yang luas, negara kita kepulauan, dengan metode pertanian, ya, perikanan, dan seterusnya yang akan mempengaruhi komposisi sampah kita yang cenderung dihasilkan adalah sampah organik. Nah, tidak heran dalam struktur sampah kita, sampah organik ini adalah menjadi sampah nomor satu yang dihasilkan di Indonesia. Ada yang menyebutkan angkanya adalah 50, ada yang 60, bahkan saya pernah membaca penelitian yang menyebutkan angka 65%. Dibayangkan, makanan, sisa kuah, sisa sayur, kalau mau diinsenerasi, bisa nggak? Bisa, tapi menghasilkan hasil yang kurang optimal. Tapi lebih banyak akan membutuhkan bahan bakar untuk bisa menghidupkan api ya, untuk membakar sampah-sampah tersebut. Nah, mudah-mudahan pertanyaan, kenapa ya Indonesia tidak bisa menghasilkan atau eee mengolah sampah seperti negara yang ada yang lain. Nah, ini menjadi bahasan yang menarik tentunya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti akan memunculkan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di bagian yang kedua dari materi kita, yaitu terkait dengan inovasi teknis persampahan. Nah, di dalam bagian ini adalah bagian materi kita yang inti. Ada beberapa bagian ya yang akan dibicarakan nanti. Pelan-pelan saja, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat untuk mengikutinya. Terkait dengan inovasi teknologi atau inovasi teknis dalam bidang pengolahan sampah ini, eee, harapannya karena ini udah bicara teknis ya, didapatkan suatu perolehan kembali bahan ya, sumber daya ya, waste to material. Kemudian yang kedua adalah energi ya, waste to energy. Tentunya setelah dilakukan berbagai macam tahapan ya, tahapan kelayakan, ekonomi, lingkungan, dan seterusnya. Hingga dipilihlah suatu teknologi yang akan dipilih nantinya. Nah, secara umum teknologi ini atau inovasi teknisnya ini, saya mencoba membaginya menjadi 3 bagian utama ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan secara fisik ya. Yang kedua adalah secara biologi dan secara termal.
Fisik itu biasanya yang hubungannya dengan pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, ataupun dengan menggunakan metode lain. Kita akan lihat nanti satu persatu. Secara biologis, memanfaatkan mikroorganisme, baik yang membutuhkan udara maupun yang tidak. Kemudian secara termal, ya kita sebutnya biasanya sampahnya dibakar, ya. Tetapi bukan pembakaran terbuka seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya, orang awam pada umumnya atau masyarakat, tetapi ini menggunakan sistem pembakaran tertutup, ya, baik dengan menggunakan insinerasi, pirolisis ataupun gasifikasi. Kita coba lihat satu persatu, ya. Namun sebelum itu, saya tertarik untuk menampilkan suatu diagram, Bapak Ibu. Saat sampah itu diulik-ulik, ya, dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya, teknologi yang mampu untuk dikelola di sana yang pertama adalah teknologi fisik, ya. Teknologi fisik ini menarik, Bapak Ibu, ya. Mulai tadi secara umum kita bicara adalah adanya pengurangan ukuran. Ada pengurangan ukuran di sana untuk dikurangi supaya, sampahnya dapat dikelola, eee, dapat dikelola secara apa, proses berikutnya jadi lebih mudah setelah kurangi ukuran-ukurannya. Kemudian ada proses pemadatan, pemisahan, baik dengan menggunakan magnetis, massa jenis, optik, dan seterusnya. Ini menjadi penting, ya. Nah, secara biokimia, ya, kita biasa sebut sebagai pengomposan, ya. Baik itu anaerobik maupun aerobik, atau anaerobik biasanya dikenal dengan biogasifikasi, kemudian ada proses fermentasi. Kemudian ada thermal, pirolisis, gasifikasi untuk menggunakan teknologi thermal. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena secara teknologi sangat mungkin, ya, tapi kita belum bicara nanti kelayakan secara ekonomi, secara lingkungan, dan keberlanjutan dari pilihan teknologi yang digunakan. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu. Satu persatu kita mulai dari yang pertama adalah teknologi fisik. Apa itu teknologi fisik? Seperti yang sudah kita sering sebutkan tadi di awal, ada proses pengurangan ukuran, proses pemadatan sampah, proses pemisahan. Oh, ini bersambung ya, ini ter-enter, mohon maaf. Nah, proses pencacahan atau pengurangan ukuran yang pertama, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran partikel sampah, memperluas bidang permukaan sentuh dari sampah tersebut. Ini proses pencacahan dari ukuran misalnya plastik, ya, atau organik dengan batang yang besar gitu, ya. Kemudian dapat direduksi volume sehingga berkurang kira-kira 3 kali lipat. Ini menarik, ya. Ada proses lanjutan yang sangat menentukan, ditentukan oleh proses pencacahan ini. Jadi di awal dicacah dulu, kemudian dikomposkan, akan lebih cepat proses pengomposan. Karena bidang permukaan sentuhnya menjadi lebih besar, oksigen lebih cepat masuk, sehingga proses mikroorganismenya semakin maksimal. Nah, ini ada ketentuan yang sangat baik dari manfaat dari proses pengolahan secara fisik. Yang kedua, pemilahan, ya. Pemilahan berdasarkan yang pertama, berdasarkan massa jenis atau densitas, ya. Umumnya ini untuk keperluan plastik, ya. Ada LDPE misalnya, low, ya, low density, ya, dari plastik itu sendiri. Ada HDPE, high density, ya. Jadi ada pemisahan. Nah, proses ini biasanya dengan proses peniupan, ya, ditiup dengan tenaga, disembur gitu, ya, ditiup dengan tenaga blower tertentu, kemudian yang ringan dia akan terpisah ke bagian yang lain, kemudian yang berat dia tetap akan jatuh ke bawah gitu. Atau proses pengapungan dengan menggunakan air, ini lebih sederhana. Biasa di sektor-sektor informal akan melakukan proses pengapungan dengan air. Mana yang tenggelam, ya, mana yang mengapung, gitu ya. Ini menunjukkan perbedaan dari bahan dasar pembuatnya. Biasa untuk material yang anorganik, terutama yang plastik.
Kemudian dari proses pemilahan berdasarkan nilai magnetik ya, ini terkait dengan logam-logam ya, karena logam ini tidak akan bisa diproses untuk material selanjutnya gitu ya. Oh mohon maaf, untuk pengolahan selanjutnya. Misal suatu pengolahan akan menggunakan sistem biologis ya, kan tidak mungkin diolah logamnya. Berarti logamnya perlu dikeluarkan terlebih dahulu melalui proses pemilahan sampah. Jika dilakukan secara manual, butuh waktu yang lebih, ini sangat mungkin dengan menggunakan magnet. Menarik dan magnetnya adalah magnet buatan ya, dengan menggunakan listrik. Kemudian, lebih canggih lagi yang keempat adalah menggunakan pemilahan dengan secara optik ya, nilai absorban. Misalnya dengan memilah sampah gelas berdasarkan nilai transmitansi gelombang cahaya yang diarahkan. Nah, inframerah misalnya, di beberapa teknologi yang sudah canggih menggunakan sistem, kemudian selanjutnya adalah, pemilahan, ini bertujuan ya, ini yang tadi kan, kita sudah bicara pemilahan-pemilahan, dia bertujuan untuk mengambil material yang diinginkan atau tidak diinginkan untuk proses selanjutnya. Seperti saya contohkan tadi. Untuk pengomposan ya, dia tidak perlu logam, dia tidak perlu kaca, sehingga kaca dan logam ini harus diangkat terlebih dahulu supaya tidak mengganggu proses, selanjutnya. Pemilahan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam, tadi menggunakan, screen ya, screen ya lubang-lubang, nanti tinggal diatur ukurannya berapa, yang diinginkan berapa, itu juga proses pemilahan. Biasanya untuk memilah berdasarkan ukuran. Oh, saya butuh ukurannya setelah dicacah, ukurannya sekian mes, sekian sentimeter persegi, begitu ya. Sehingga diatur lubangnya yang bisa meloloskan bahan-bahan dengan ukuran yang diinginkan. Ya. Kemudian ada juga pemilahan berdasarkan tadi berat dan ringannya bahan menggunakan udara, air, classifier. Ini sudah umum digunakan di industri-industri pengolahan daur ulang ya. Kemudian ada liquid base tadi dengan model pengapungan tadi ya, ditenggelamkan di sana, mana yang tenggelam, mana yang tidak. Kemudian ada juga hard particle separation ya untuk melihat ada kebutuhan sistem pengolahan sampahnya untuk membutuhkan mana yang keras, mana yang lembut ya bahannya. Biasanya untuk proses pengomposan gitu. Kemudian ada metal separation tadi lewat magnetik, misalnya mungkin optikal ya tergantung bahan yang dipakai ya. Gelas, misalnya kaca ataupun logam, kemudian ada plastik juga atau menggunakan manual sorting. Mana yang sudah diterapkan di Indonesia? Screen sudah biasa, menggunakan udara juga sudah biasa, menggunakan air sudah biasa. Yang hard particle mungkin agak, tidak terlalu ya, tapi metal juga sudah ada. Kemudian optikal, masih jarang, tapi, di negara luar sudah banyak. Kemudian yang paling favorit adalah manual sorting. Tentunya teknologi pemilahan ini, sangat bergantung kepada, biaya operasional nanti ya dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Manual sorting, secara teknologi dia minim ya, tapi membutuhkan biaya yang seharusnya jadi lebih banyak karena, eee, dikelola oleh beberapa orang sebagai petugas, sorting secara manual. Pemilahannya dilakukan secara manual. Apakah optimal ya? Tergantung dari, lahan, kemudian conveyor belt yang disediakan untuk menjalankan sampah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ini adalah beberapa gambar ya Bapak Ibu. Yang pertama ini, belt magnet untuk memilah, logam. Jadi sampahnya akan mengalir dari kiri ya, terus kemudian magnetnya dihidupkan, yang mengandung logam dia akan menempel, terus kemudian magnetnya berjalan dan logamnya bisa jatuh. Karena posisi di sini sudah tidak ada lagi. Ataupun seperti ini ya, karena sampahnya dalam jumlah yang banyak, yang kuning adalah sampah,
Kemudian yang logam, dia akan mengalir ke tempat yang lain. Ini menggunakan magnet, kemudian yang bawah ini menggunakan udara ya. Sampah masuk dari conveyor belt ini, terus kemudian dia jatuh, di bagian bawah sudah dilengkapi blower untuk meniupkan udara ya. Yang berwarna kuning, yang light, yang ringan, dia akan naik ke atas dan mengalir ke satu tempat. Sedangkan yang biru, asumsinya dia lebih berat, dia akan tetap jatuh ke bawah. Jadi terpisahkan antara dua material ini. Balik lagi, material dipisahkan sangat-sangat ditentukan oleh aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi tidak asal, oh kayaknya saya butuh semua gitu. Tidak semua unit pengolahan teknologi ini harus dipakai. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba melihat satu video Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya bisa putarkan juga di sini ya. Kita simak bersama. Ini adalah video terkait dengan um, sistem pengolahan yang sudah dilakukan. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa videonya. Oke. Oke, sebentar. Sepertinya ada kendala. Sebentar Bapak Ibu ya, saya akan coba cek kembali. You're probably here to find out what happens to your recyclables after you set them out for collection. Well, let me tell you, you came to the right place. Welcome to the Green Waste Recovery Material Recovery Facility. Today, we'll go over what it is we do here at the Material Recovery Facility, or MRF for short. We'll be looking at the Recyclables MRF, which is just one of the 3 processing facilities here at Green Waste. We also have a Garbage MRF and a Yard Waste MRF, but we'll save those for our next tour. The Recyclables MRF is currently processing about 1,000 tons of single-stream recyclables every day and recovers over 95% of those recyclables. The process starts here at the scale. Trucks are weighed in once they arrive and again after they are emptied. The difference is the number of recyclables that are delivered to us to be sorted and processed. Recyclables are brought in by collection trucks with material from both homes and businesses. Sorters will take the first look at the material while it is still on the tip floor. They'll pull out any large recoverable items and contaminants that can later get caught in the machines. Using bucket loaders, the material is fed into the metering bin, where it is then spread onto the conveyor belt to begin its journey through the MRF. Once on the conveyor belt, the first stop is the pre-sort stations, where sorters remove contaminants, large items, film plastic, bag shredded paper, and rigid plastic before the material goes through any of the machines. During this initial pre-sort process, unopened bags are also removed and tossed down a chute where a bag breaker mechanically opens the bags and a conveyor belt reintroduces the material to that same pre-sort line. Following the pre-sort stations, the OCC disc screen is used to separate cardboard from the recycling stream. OCC stands for Old Corrugated Containers. The OCC screen uses a series of rotating discs designed to sort the material by allowing paper and other objects to fall through the disc while the pieces of cardboard float over the top and onto a conveyor belt that leads to a quality control sort station before going into a bunker for later baling. Directly under the OCC screen, glass falls onto debris roll screens, separating glass from the rest of the material and moving it into a glass cleanup system before it is hauled away to be further processed at a glass processing facility. The polishing screens, like the OCC screen, have a series of rotating discs that are set to separate the different types of material. These discs can be adjusted as needed. Currently, there are 3 polishing screens. 2 screens are set to separate newsprint, while the other is set to separate mixed paper.
The newsprint or mixed paper floats over the top and onto conveyor belts, while the plastic and metal containers fall back. After each screen is a quality control station where sorters remove any film plastic or contaminants. Having vacuums directly over the post-sort stations helps in remove film plastic more efficiently from the rest of the recyclables. The plastic and metal containers, after falling back, continue onto the electromagnetic separator, where a large magnetic conveyor belt attracts ferrous metals. As the conveyor belt rotates, the material is released once it reaches the discharge point. These metals go through a post-sort station and into a bunker for later baling. The remaining containers continue on. Plastic containers go through infrared sorting systems that separate plastic containers by the type of material they're made of. We have a series of 3 optical sorters set to separate PET beverage containers, HDPE color and natural containers, and plastic containers numbers 2 through 7. After each optical sorter is a quality control station where sorters will pull off any material that isn't PET, HDPE, or plastics 2 through 7. Non-ferrous metals such as aluminum cans are separated using the eddy current separator by using a strong magnetic field to repel aluminum from the incoming material. After the eddy current separator, sorters will remove any contaminants or remaining recyclables from the scrap aluminum. Once the material has been sorted, we have 2 baler machines that are used to prepare the material for the market. Both machines can be adapted to be used for various types of material, and with the computer systems connected to the material bunkers, we can see when there's enough material accumulated for baling. After the material has been sorted and baled, forklifts load the material onto outbound trucks, which take the material to plastic processors, paper mills, or other end users so that the recycled material can be made into new products. We hope you enjoyed this tour of the recyclables MRF. Be sure to check out our website for more information and photos, and stay tuned for our next MRF tour. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, mudah-mudahan jadi tambah menarik ya, sistem pengolahan sampah yang ada ternyata, bisa sekompleks itu gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan materi kita, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan banyak, inspirasi di dalamnya ya, terkait dengan inovasi-inovasi pengolahan, sampah. Baik Bapak Ibu, ada catatan yang, saya coba tuliskan di dalam materi kita, yaitu terkait dengan pengolahan fisik kita, ada beberapa poin ya yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Pengolahan fisik fisik tersebut adalah menjadi pintu gerbang ya dalam pengolahan sampah. Artinya, jika pengolahan fisik tidak dilakukan, misalnya pemilahan sampah tidak dilakukan, maka pengolahan sampah berikutnya akan menjadi lebih sulit, gitu ya. Sampah semakin terpilah, maka dia semakin bernilai, ya, dan memudahkan pengolahan selanjutnya. Sampah yang tercampur akan sangat-sangat sulit untuk dikelola. Pilihan termudahnya, ya, dan sering digunakan adalah diuruk di TPA, open dumping yang kita punya. Nah, ini juga menjadi dasar kenapa TPA tersebut masih cenderung disukai, karena pilihannya adalah murah, kemudian mudah, tanpa harus ada tipe pengolahan yang lain, namun efek terhadap lingkungannya masih tinggi jika TPA tersebut dikelola secara tidak ramah lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keterlibatan penghasil sampah, ya. Jadi pengolahan fisik jika kita rasa Eee, menjadi hal yang mahal begitu ya. Keterlibatan penghasil sampah ini pastinya dapat mengurangi biaya pengelolaan ya. Sudah dipilah sejak dari sumber, masyarakat sudah terlibat, plastik sudah disatukan menjadi satu plastik ya, kertas menjadi kertas, organik tidak lagi bercampur dengan sampah anorganik yang lain. Nah, keterlibatan, penghasil sampah ini dapat menurunkan biaya pengelolaan dan meningkatkan kualitas dari sampah tersebut. Nah, apa saja yang dapat dilakukan dengan menghadirkan pastinya inovasi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat kita. Jadi kembali ke slide-slide sebelumnya tadi kan pertanyaannya, bagian mana sih yang harus kita inovasikan gitu. Oh, ternyata ini sedikit menjawab,
bagian inovasi pengolahan fisik juga bisa disatukan dengan inovasi sosial ekonomi budaya. Misalnya keluar surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, gerakan pilah sampah dari sumber sejak tahun 2019. Kemudian ada bank sampah yang sudah hadir sejak tahun 2007 atau 2008 mungkin ya. Kemudian disahkan menjadi permen, peraturan menteri ya terkait dengan bank sampah. Kemudian sedekah sampah dan seterusnya. Itu bertujuan untuk meningkatkan nilai value dari sampah tersebut sejak dari sumber. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi, pemantik diskusi kita nanti ya, terkait dengan pengolahan fisik yang ternyata sangat menarik ya untuk dikelola gitu. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan hal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu pengolahan sampah dengan cara biologis. Ya. Kalau tadi fisik hubungannya dengan ukuran, ya, dengan cacahan, dengan terpilah. Nah, saat kita berbicara biologis, kita akan berhubungan dengan makhluk hidup lain yang secara kasat mata tidak begitu terlihat ya, mikroorganisme yang bekerja di sana. Mungkin gambaran paling sederhana adalah saat kita melihat adanya, jamur ya, kemudian adanya, belatung di dalam sampah kita yang kita hasilkan setiap hari, itu sudah terjadi proses biologis, baik itu nanti secara aerobik maupun anaerobik, baik itu membutuhkan udara maupun tanpa udara untuk makhluk hidup yang bekerja di sini. Paling sederhana mungkin Bapak Ibu yang di wilayahnya masing-masing terdapat TPS 3R, di TPS 3R tersebut ada proses pengolahan biologis, yaitu proses pengolahan sampah organik menjadi produk kompos. Nah, salah satu yang dipakai adalah dengan metode open windrow ya. Windrow untuk composting model terbuka. Ditumpuk begitu, terus kemudian diproses secara anaerobik di sana, aerobik maksud saya, kemudian menghasilkan produk yaitu kompos. Nah, seperti yang disampaikan tadi, prosesnya bisa berjalan kedua hal ini ya. Secara umum, proses biologis dibagi menjadi dua kelompok utama, dengan udara maupun tanpa udara, karena dia sangat tergantung kepada makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk hidupnya perlu disupport sesuai dengan kondisi dari jenis makhluk hidup tersebut, dari mikroorganisme tersebut. Nah, contohnya adalah open windrow seperti yang disampaikan tadi, sampah organik yang sudah dipilah, kemudian ditimbun di aerator bambu dengan ketinggian sekian gitu ya. Kemudian sampah dalam waktu tertentu akan diproses di sana sampai ada proses pematangannya juga gitu. Nah ini Bapak Ibu dilihat, berarti proses open windrow yang termasuk dalam kategori pengolahan biologis ternyata membutuhkan proses pengolahan fisik terlebih dahulu. Contohnya sudah dipilah, berarti kan fisik ya. Kemudian dicacah kalau diperlukan proses pencacahan untuk mengurangi, ukuran dari bahan yang akan dikomposkan. Berarti tetap membutuhkan, proses pengolahan fisik di sana. Kemudian diproses sedemikian rupa, untuk proses desainnya Bapak Ibu berarti harus ditentukan ya, kelihatannya sederhana tapi kalau didesain ya cukup kompleks Bapak Ibu ya. Misalnya saat kita bicara tumpukan ini ya, kita harus tahu panjang, lebar, sehingga mengetahui jumlah ruangan yang dibutuhkan untuk proses pengomposan ini. Jadi sampah tiap hari masuk, kemudian sampah juga tiap hari diproses menjadi kompos, tapi tidak setiap hari menghasilkan kompos. Berarti ada sampah yang tetap berada di TPS 3R tersebut, sedangkan sampah masuk setiap hari. Jadi kalau tidak diatur dengan baik, maka TPS 3R-nya bisa 2 hari bekerja, 2 hari libur mungkin ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu di lapangannya. Nah, proses perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan metode rumus ini ya. Nah, ini saya hanya tampilkan sedikit saja, tapi Bapak Ibu dapat lihat di Juknis TPS 3R. Terbaru kalau tidak salah saya tahun 2021 sudah ada yang terbaru ya. Nah, Bapak Ibu butuh
saya akan bisa kirimkan kepada panitia ya. Tapi rasanya Bapak Ibu, sangat mudah mengakses informasi tersebut saat ini. Ini, semi industri lah ya, tidak full otomatis, tapi membutuhkan orang untuk membolak-balikkan sampah yang, ditimbun dalam timbunan tersebut. Nah, apakah ada yang, skalanya lebih besar? Ada, Bapak Ibu. Jadi industrial composting misalnya, disuplai dengan, mekanisme teknologi tinggi ya, mulai dari pencacahan, kemudian, sorting ya, memilah, kemudian disimpan, kemudian di-mixing dengan, eee, bahan yang lain untuk bertujuan untuk mempercepat proses pengomposan, kemudian di-screen, kemudian ada composting bay, kemudian, dan seterusnya. Sehingga menjadilah kompos yang layak dan memiliki nilai jual yang tinggi. Mungkin nggak ya dilakukan ini? Sangat mungkin Bapak Ibu. Jadi, ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju maupun negara berkembang terkait dengan sampah organik yang dihasilkan setiap saat. Nah, saya punya video yang bisa memperlihatkan proses pengomposan tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati pada tayangan ini. Wir haben die Maschine, den A65, seit Mai 2016 bei uns in der Firma als Ersatz für unseren 668, der jetzt schon über 10 Jahre alt ist. Und technisch ist es ein Quantensprung. Also der Durchsatz ist höher und der Dieselverbrauch ist niedriger. Für den Fahrer ist es bequemer. Also die Maschine ist top. Also ich bin zufrieden damit. Bagaimana dengan, video yang ditampilkan tadi Bapak Ibu semuanya ya? Menarik ya. Itu adalah satu alat yang disebut dengan backhoe, dari Eigersmann untuk membolak-balikan sampah yang sedang mengalami proses pengolahan secara biologis ya. Jadi prosesnya akan jadi lebih mudah ya untuk membolak-balikan sampah tersebut. Yang mungkin secara manualnya dapat menggunakan tenaga manusia ataupun alat berat yang lain ya. Misalnya, loader ya, loader untuk membolak-balikkan, proses pengomposan tersebut. Namun dengan konsep menggunakan, kendaraan tadi itu, backhoe tadi, akan mempermudah. Tapi tentunya perlu dihitung ya, pembiayaan yang harus disediakan untuk, pengadaan backhoe tersebut.
Kita lanjut Bapak Ibu. Apakah mungkin ya, proses pengomposan tersebut juga dilakukan di rumah masing-masing gitu ya, dari model home composting misalnya, dengan melibatkan atau menghadirkan sebuah inovasi agar pengolahan sampah sejak dari sumber dapat dilakukan. Tersedia berbagai macam pengolahan Bapak Ibu, yang saya sengaja membuat level-level ya, level ini berdasarkan tingkat kesulitannya. Ini yang paling mudah ya, di level 1 gitu ya, hanya membuat lubang di rumah kita masing-masing dengan kedalaman yang mungkin setengah kali setengah kali setengah meter, sesuai dengan kedalaman yang mampu kita buat ya. Nah, asumsinya ya, sampah dimasukkan ke dalam lubang, lubang A kita sebut ya, mungkin akan penuh dalam waktu 1 bulan ya. Tapi ini sangat tergantung dari jumlah anggota keluarga di tempat kita masing-masing. Jika penuh dalam waktu 1 bulan, ditutup dengan tanah, kemudian kita pindah ke lubang yang B ya, untuk dimasukkan lagi sampah di lubang yang B. 1 bulan kemudian lubang B penuh, kemudian kita manfaatkan lubang yang C. Jadi ada perpindahan lokasi ya, perpindahan lokasi untuk menampung sampah yang dihasilkan. Dengan asumsi 1 bulan ya, dengan asumsi 1 bulan, kemudian lubang yang B 2 bulan dan lubang yang C adalah bulan yang ketiga. Di bulan keempat seharusnya dari proses tersebut diasumsikan sudah menghasilkan kompos ya, sudah menghasilkan kompos. Jadi prosesnya adalah nanti akan kembali lagi bulan keempat ini di bulan yang pertama tadi ya. Posisi A sudah bisa dibongkar, bulan kelima posisi B sudah bisa dibongkar, posisi bulan keenam posisi C sudah bisa dibongkar. Jadi bolak-balik di 3 lubang tadi dengan asumsi Eee, 3 bulan proses pengomposan dapat dilakukan. Syaratnya adalah lahannya tersedia. Nah, masyarakat saat kita sosialisasikan kan, selalu mungkin akan menyampaikan, "Oh, nggak mungkin Pak, ini rumah saya sangat terbatas untuk lahannya," ya. Nah, hal tersebut bisa kita antisipasi dengan model yang lain, dengan menghadirkan misalnya model pengomposan seperti yang ada di gambar dengan menggunakan drum komposter. Fungsinya adalah seperti tanah tadi ya, seperti tanah tadi yang berhadapan dengan langsung dengan tanah, tapi ini dirubah dengan model komposter. Nah, semakin kecil alatnya, lahan yang dibutuhkan semakin kecil, maka effortnya, usaha kita untuk menjaga dia tetap berlangsung secara normal itu juga butuh gitu ya. Butuh dirawat, butuh diaduk, dicampurkan biang komposnya. Kemudian ada beberapa jenis sampah yang tidak bisa masuk dan seterusnya. Supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca step by step dari cara-cara untuk mengoperasionalkan dari sisi home composting ini. Nah, yang ketiga bagaimana ya? Ini modelnya juga sama, tapi mmm, sedikit berbeda dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah cair ya. Ini sebagian besar berjalan secara anaerobik, sangat juga cocok untuk lahan yang kecil. Masuknya padat, kemudian keluarnya cair. Saat, endapannya sudah penuh, ini juga bisa dijemur, kemudian menghasilkan kompos padat juga. Ini mirip dengan nomor 2 tadi, butuh usaha kita untuk menjaga supaya, sampahnya dapat tetap terproses dengan baik ya, dibandingkan dengan berhadapan langsung di tanah ya. Nah, yang keempat bagaimana? Ini yang terakhir ya, yang terakhir walaupun sebenarnya banyak sekali ya, proses pengomposan yang aplikatif. Nanti di sesi yang ketiga ya, bagian materi yang ketiga, saya akan menampilkan gambar-gambar terkait dengan aplikasi-aplikasi inovatif yang sudah dipraktekkan di lapangan. Nah, nomor 4 ini, level nomor 4, ini adalah biopori yang kita sebut ya. Sangat cocok untuk lahan yang sangat kecil ya, tanpa area resapan ya. Tapi kalau rumah Bapak Ibu atau di wilayah Bapak Ibu dirasa masih cukup untuk proses resapan, ya biopori kurang cocok untuk ditempatkan di sana.
Nah, ini sangat cocok untuk lahan yang kecil. Sampah dimasukkan sekaligus dia bisa berfungsi sebagai area resapan air hujan. Kedalamannya tidak terlalu dalam ya, dengan diameter kira-kira 10 senti dengan kedalaman 80 sampai 100. Jadi sampai 1 meter kira-kira ya. Nah, ini prosesnya dapat dipanen. Namun jumlah yang dibutuhkan tentunya banyak ya, bisa dibuat dengan jarak masing-masing 1 meter. Kenapa disebut sebagai level yang keempat? Memang operasionalnya tidak sulit karena hanya memasukkan saja sampah, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi butuh usaha untuk membuatnya. Tidak mudah gitu ya. Tidak, semudah kita membayangkan melubangi satu, tanah dengan tanah yang lain. Pasti akan menemukan tingkat kekerasan tanah yang berbeda-beda. Belum lagi ketemu batu dan seterusnya. Nah, alatnya untuk bor bioporinya sudah dijual di berbagai macam marketplace, tinggal Bapak Ibu pesan, datang ke rumahnya masing-masing. Jadi sudah sangat mudah untuk operasional dari, pengomposan ini. Nah, bagaimana proses pengolahan biologis lainnya ya, yang juga sangat mungkin untuk diterapkan adalah anaerobic digestion. Ya, salah satunya adalah untuk memproduksi biogas ya. Gas biogas metan. Prosesnya adalah anaerobik. Nah, kalau tadi kompos sebagian besar berjalan seperti aerobik, membutuhkan udara. Nah, yang anaerobik ini tidak butuh udara. Mikroorganisme yang bekerja di sana dipilih memang yang tidak membutuhkan udara dalam jumlah yang banyak. Maka dibutuhkan suatu reaktor yang kedap udara. Sampahnya masuk, nah, atau kotorannya masuk, terus kemudian ditampung di sana dalam waktu tertentu akan terproses. Ada proses hidrolisis sampai metanogenesis. Sehingga bisa menghasilkan gas. Gasnya adalah gas metan. Gas ini yang biasa kita sebut sebagai biogas akan bermanfaat untuk proses selanjutnya ya. Dimanfaatkan sebagai sumber energi dan lain-lain. Namun agak menjadi catatan juga Bapak Ibu, kalau di daerah Bapak Ibu akan menerapkan seperti ini, pastikan biogasnya tetap bisa dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Karena kalau tidak, biogasnya lepas ke udara, nah ini menjadi bahaya ya. Daya rusaknya menurut referensi disampaikan 20-an kali ya dibandingkan dengan CO2 dalam merusak ozon. Nah, ini kan bahaya nih ya. Ngolah sampah, pinginnya sampahnya dapat dikelola dengan baik, ternyata udara kita menjadi rusak. Pastikan bagi Bapak Ibu yang ingin menghasilkan biogas, biogas setelah dihasilkan harus dimanfaatkan. PR kita bersama ya. Nah, yang berikutnya apa lagi? Jenis pengomposan-pengomposan yang lain atau jenis proses biologis yang lain, sama memanfaatkan mikroorganisme yang lain, misalnya yang sedang tren saat ini adalah BSF, Black Soldier Fly ya. Eh, lalat lalat hitam ya, ya tentara lalat hitam lah kira-kira ya. Yang dilihat di sini seperti belatung, sebenarnya ini dari lalat ya, karena mengalami suatu siklus, dia proses hidupnya dan siklus tersebut diumpankan dengan sampah. Jadi sampahnya, habis, belatungnya dihasilkan ya, atau magotnya dihasilkan yang memiliki nilai protein tinggi. Bisa menggantikan berbagai macam produk protein yang lain. Misalnya untuk pakan ternak ya, ikan dan seterusnya. Dan kemudian ada juga yang model casting ya, pengomposan dengan menggunakan cacing yang sebenarnya ini adalah siklus alam yang berjalan di dalam tanah kita, di tanah pekarangan kita masing-masing ada cacing. Nah, cacingnya ditempatkan ke dalam sampah. Dia akan mengurai sampah tersebut sehingga mengeluarkan kotoran yang memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Ya, kita bisa ingat ya, kalau ada cacing di tanah kita, tanahnya akan gembur ya, kira-kira gitu ya. Jadi kotoran hasil proses yang dilakukan oleh cacing ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Salah satunya adalah kualitas tanah. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, agar
kita bisa menjadi perhatian kita. Jadi ternyata proses biologis juga punya potensi banyak yang bisa dikembangkan. Kalau kita bicara ini banyak di sumber, nah sebentar lagi kita akan lihat ini adalah skala akhir nih. Landfill atau kita sebut sebagai TPA kita. Nah, TPA kita yang ditumpuk lapis per lapis, digilas dan seterusnya. Oh, ternyata ada proses biologis juga yang terjadi di dalam ini yang memanfaatkan mikroorganisme. Sehingga tidak heran ada pipa-pipa gas yang harus dipasang untuk mengakomodir rilisnya, keluarnya CH4 dari tumpukan sampah yang kita hasilkan. Jadi ini menjadi hal yang menarik juga. Sehingga proses di dalamnya, sebenarnya tidak hanya sekedar disimpan saja, karena sebagian besar landfill kita atau TPA kita masih proses menyimpan saja. Sementara sudah banyak kajian-kajian, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan hasil penyimpanan tersebut. Salah satunya adalah dengan konsep landfill mining. Dibongkar kembali. Atau ada beberapa referensi yang menyebutkan urban mining ya, urban mining. Eee, Mining yang selama ini penambangan di dalam hutan mungkin ya, ini di kota pun bisa untuk ditambang. Nah, ini sudah banyak kajian dan sangat mungkin untuk dilakukan, tergantung nanti perhitungan-hitungannya saja gitu ya. Nah, salah satunya yang dilakukan di Bantar Gebang, TPST dari masyarakat Jakarta. Nah, dioptimalisasi. Nah, landfill mining ini adalah waste to material ya. Jadi dikeruk lagi TPA yang sudah penuh, terus kemudian diproses sedemikian rupa dengan menggunakan proses fisik ya. Karena proses biologinya sudah di dalam tumpukan TPA tersebut. Jadi proses fisik dirajang lagi, dipilah lagi, di-screen lagi ya, disaring lagi sehingga menghasilkan material yang memang dibutuhkan. Salah satunya adalah karena mengingat Indonesia banyak sekali sampah-sampah organik, berarti potensi komposnya sangat tinggi ya. Namun menjadi perhatian apakah kompos tersebut layak atau tidak digunakan kepada tanaman-tanaman konsumsi ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa TPA-nya bercampur dengan sampah-sampah yang lain, terutama ada potensi masuknya sampah B3 di sana, nah ini perlu hati-hati. Tidak bisa komposnya untuk tanaman konsumsi. Tidak bisa yang buahnya dipanen ya, daunnya diambil dan seterusnya. Tapi mungkin tanaman-tanaman keras yang non-konsumsi masih oke gitu ya, asal tidak, berpotensi melakukan, terjadinya pencemaran yang lainnya. Atau yang paling memungkinkan adalah, daerah-daerah banyak sekali melaporkan, tidak mungkin Pak menghadirkan konsep sanitary landfill. Jangankan sanitary landfill, kadang kontrol landfill pun agak sulit. Kenapa gitu ya? Salah satunya adalah menghadirkan tanah penutup untuk menutup TPA tersebut, untuk menutup sampah harian yang masuk gitu ya. Kan butuh tanah penutup. Tanah ini menjadi mahal, infonya begitu. Sehingga banyak daerah yang ya sudahlah nggak usah ditutup gitu ya. Akhirnya tidak sesuai dengan prosedur konsep sanitary atau kontrol landfill. Nah, eee, tanah yang didapatkan yang tadi hasil proses landfill mining-nya, prediksinya ya dari beberapa penelitian dari baik itu di negara maju maupun negara berkembang dan ada juga yang dari Indonesia menyebutkan di angka 50 sampai 60% dari proses landfill mining tersebut adalah tanah yang didapatkan. Berarti sangat mungkin ini menjadi tanah penutup. Jadi dari satu zona yang sudah penuh, kemudian ditambang, kemudian diproses pemilahan seterusnya, di zona yang lain yang masih aktif, tanah yang tadi didapatkan bisa untuk nutup yang sana. Material yang mungkin untuk dipakai bisa waste to material yang lain ya, proses daur ulang dan seterusnya. Jadi sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hal yang menarik ya Bapak Ibu ya, menjadi pemikiran kita bersama
bagaimana menghadirkan sebuah inovasi dalam sistem pengolahan sampah yang kita lakukan di daerah kita masing-masing. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu tarik nafas dulu nih ya. Kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga ya. Ketiga dari materi kita yaitu proses termal. Nah, kita akan belajar tentang proses bakar-bakar sampah. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih semangat nih ya. Bagian yang ketiga yaitu pengolahan sampah secara termal ya. Pengolahan sampah secara termal. Nah, dimulai dari prosesnya tadi kita sudah bicara fisik, sudah bicara biologis ya. Tapi jarang memang biologis dan termal ini bersatu gitu ya. Biasanya fisik biologis atau fisik termal gitu ya. Misalnya prosesnya adalah proses pengeringan yang sebelumnya sudah mungkin proses pencacahan, sudah proses pemilahan yang kita kelompokkan menjadi proses fisik ya. Walaupun pengeringan sebenarnya fisik juga, tapi dikelompokkan termal menggunakan sebuah energi panas gitu ya. Nah, Eee, ini bertujuan untuk mereduksi volume dan daya cemar sampah melalui penguapan air yang terkandung dalam sampah. Karena dipanaskan gitu ya, kemudian dia bisa mengurangi, volume ya, dan juga sebenarnya ini bisa mengurangi berat dari sampah tersebut. Karena tadi, 50 sampai 60% sampah kita adalah sampah organik, jika dikurangi kadar airnya, sebenarnya sudah mengurangi berat dari sampah tersebut. Nah, mekanismenya, bisa menggunakan, temperatur 105 sampai 120 derajat dengan waktu tinggal 1 sampai 2 jam ya. Ini sangat tergantung dari proses yang direncanakan dan biasanya ini bisa mereduksi volume sampai 20%. Nah, yang berikutnya adalah proses-proses termal yang lain kita akan belajar ya. Ada prinsipnya ada pirolisis, kemudian ada gasifikasi, kemudian ada yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ada torefaksi misalnya ya. Kemudian ada plasma treatment, ada gasifikasi, ada pirolisis, ada likuifaksi gitu ya. Nah, semuanya adalah bentuk pengolahan termal ya yang diatur, suhu dan waktunya, secara simpel. Tapi nanti kalau kita bicara alatnya pasti akan berbeda gitu ya. Secara simpel, ini akan bedanya adalah di, waktu dan suhu yang digunakan, ya. Nah, kalau kita kembali sedikit ke, slide sebelumnya, tadi ada di sini ya. Jadi waktu operasi ya, waktunya, oh maaf, ini adalah suhu operasi, kemudian ada heating rate, ya kira-kira, laju ya, laju dan dihubungkan dengan waktu resident time-nya ya, ini akan mempengaruhi apa? Hasil yang didapatkan. Hasilnya biasanya secara normal ada 3 ya. Pertama adalah gas, kemudian adalah cairnya dan ada char-nya. Char-nya ini adalah, endapan yang agak padat ya, ya mungkin kita bisa bilang ini adalah seperti lumpurnya gitu ya, sisa residu dari hasil pembakaran tersebut ya. Jadi ada fase gas, ada liquid, dan ada char. Nah tergantung sekarang, ketiganya adalah produk sebenarnya ya. Nah kan masalahnya adalah kapan kita menganggap itu menjadi produk, kapan menjadi residu gitu ya. Yang produk berarti yang bisa kita manfaatkan, yang residu yang tidak bisa kita manfaatkan. Tapi dari ketiga ini sebenarnya ini adalah produk ya, tergantung dari proses nanti yang akan dilakukan. Nah, ada beberapa pihak yang bisa memanfaatkan gasnya ya. Berarti prosesnya dibuat seperti ini. Jadi, flow rate-nya, lebih besar, kemudian resident time-nya, waktunya lebih pendek, dengan suhu operasi tinggi, gasnya lebih tinggi, liquid-nya lebih rendah. Oh kebalik misalnya, yang dibutuhkan sebenarnya adalah liquid-nya, liquid-nya lebih lebih diharapkan untuk prosesnya. Ah, berarti dibalik nih, dengan flow gasnya lebih tinggi, resident time-nya juga cepat, tapi suhu operasinya diturunkan. Nah,
Proses-proses ini akan sangat tergantung dari, produk apa yang diinginkan dan berhubungan dengan pembiayaan pasti ya. Resident time, besar tidaknya reaktor yang disediakan, kemudian, supply, eee, heating rate-nya juga tergantung dari mesin blower yang disediakan. Belum lagi kalau kita bicara suhunya ya. Naik beberapa derajat saja membutuhkan biaya yang sebenarnya cukup mahal gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama untuk menarik, untuk melihat proses thermal yang dilakukan ya. Nah, ini adalah proses-proses di dalamnya Bapak Ibu ya, reaksi-reaksi kimia yang terjadi gitu ya, dengan pembakaran udara yang cukup, biasanya dengan model insinerasi ya, pembakarannya pembakaran sempurna, kemudian bertolak belakang tanpa udara gitu ya, pembakarannya tertutup, seperti proses pembuatan arang konvensional. Saat api membara kemudian ditutup. Ya, jadi dihentikan, di-stop, sehingga dia tetap terbakar tapi dalam kondisi minim oksigen. Ya, hasil yang dihasilkan pun berbeda. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, proses-prosesnya tadi pirolisis, insinerasi, plasma gasifikasi, dan seterusnya, itu sangat tergantung dari produk apa yang diingin dicapai, dihasilkan. Kemudian perbedaannya adalah waktu dan suhu dari operasi tersebut. Ya bisa menggambarkan sebuah proses thermal yang menarik. Nah, bagaimana memilih teknologi, Bapak Ibu? Jadi, pemilihan teknologi ini juga sangat tergantung ya, eee, kebutuhan akan aplikasi suatu, teknologi misalnya yang pertama. Perlu diperhatikan apakah fasilitas pengolahan sampah yang disediakan oleh pemerintah seperti TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan atau TPST tidak mencukupi untuk mengolah sampah. Nah, teknologi insinerator misalnya harus menjadi pertimbangan untuk mengolah sampah perkotaan dengan volume yang sangat besar. Misalnya beberapa wilayah yang sangat kritis saat ini untuk menampung sampahnya. Mungkin butuh teknologi yang berhubungan dengan thermal. Gitu. Kemudian kebutuhan lahan ya, lahannya yang tersedia itu ada atau tidak. Ini juga menjadi pertimbangan terkait dengan pemilihan teknologi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pengolahan sampah. Lokasi, dampak pasti ya, dampak terhadap lingkungan, kesehatan, keamanan masyarakat, kemudahan aplikasi dalam suatu proses. Apakah ada ketergantungan dari pihak lain? Saat ini ada syarat TKDN Bapak Ibu ya. Jadi, tingkat keterserapan, produk dari dalam negeri berapa persen gitu ya. Disyaratkan kalau saya tidak salah di atas 60% ini. Jadi tidak bisa kita adopsi teknologi dari luar secara utuh yang, tidak ada kontribusi dari dalam negeri untuk menjamin keberlanjutan dari penggunaan teknologi ini sendiri. Dan yang paling menentukan mungkin adalah, kemampuan ekonomi suatu wilayah. Nah ini menarik Bapak Ibu ya. Nah ini menjadi bagian dari 6 poin pemilihan teknologi, dan kami yakin banyak teori-teori yang lain bagaimana memilih. Ada yang menggunakan scoring ya, penyisihan, dan lain-lain. Nah, terkait hal tersebut ada, integrasi ini saya gambarkan sedikit, saya ambil dari Pak Wahyono tahun 2020. Integrasi antar elemen dari waste to energy, dari sampah kota, kemudian dipilah ya, proses fisik Bapak Ibu, pemilahannya bisa manual, menggunakan conveyor belt, menggunakan optik kemarin, magnet, dan seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya terpilahlah, recyclable, material yang, layak untuk menjadi industri daur ulang karena jenis sampah kita juga mengandung ini, sementara pemilahan sangat dibutuhkan ya. Kemudian selanjutnya adalah material organik, bisa pilihannya adalah anaerobic digestion atau proses pengomposan, dan kemudian bisa juga residunya masuk ke landfill ya. Proses selanjutnya adalah combustible material kalau dipilih di sini. Jadi ada 2 bagian ya, yang bisa di-recycle, kemudian yang combustible, yang mudah terbakar. Eee, misalnya yang material daur ulang ya plastik, kertas ya, combustible juga ada kertas, plastik, tapi
kaca, kemudian logam tidak masuk ke dalam combustible. Ya lebih baik dia masuk ke dalam recycle saja gitu. Kemudian selanjutnya bottom S dari proses ini masuk ke landfill, dengan aturan tertentu ya. Kemudian combustible material juga bisa pilihannya menjadi RDF, RDF untuk pembangkit tadi, dan seterusnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu pilihannya tersebut seperti itu. Atau pilihan yang paling ekstrim adalah sebenarnya ya dihindari ya untuk masuk sampah kota secara langsung ke landfill gas tersebut. Nah, kemudian ada posisi waste to energy dalam pengolahan sampah, gitu ya. WTE di sumber dari pemilahan di rumah tangga masing-masing, biogas individual bisa, gitu ya. Kemudian WTE dari TPS 3R bisa juga dengan pemilahan, anaerobic digestion, hasilkan RDF ataupun dari proses composting, ya. Kemudian ada, WTE ya, waste to energy skala kota, ITF ya, RDF, anaerobic digestion, insinerasi, gasifikasi, dan juga composting. Jadi posisi-posisi ini sangat mungkin untuk dihasilkan daripada sampah tersebut secara langsung dibawa ke landfill. Sehingga sangat mungkin untuk menerapkan 100% layanan tersebut, 30 dan 70% didapatkan dari sistem pengolahan sampah yang lebih baik tentunya. Bapak Ibu, gambaran berikutnya adalah ini teknologi RDF yang kebetulan saya ambil dari presentasi Pemkab Cilacap ya, yang menjadi role model pengolahan sampah di sana. Bagaimana RDF diterapkan di sana gitu ya. Mulai dari sampah masuk di jembatan timbang existing TPA yang mereka sudah miliki, kemudian ditimbang truk, kemudian prosesnya ditumpahkan sampahnya, kemudian ada proses di sana adalah picking bay ya. Jadi ada satu area dibuat dan di sana pemulung-pemulung yang selama ini bekerja di TPA sekarang pindah bekerja di picking bay ini. 120 ton per hari, kemudian ada jumlah pemulungnya kurang lebih 100 orang ya menurut data ini. Proses yang dilakukan adalah pemilahan sampah yang recycle ya, yang mungkin masuk industri daur ulang. Dikasih waktu, sekali masuk sampah 1 truk setengah jam, 1 truk setengah jam. Ini mengurangi beban harus melakukan sorting oleh petugas sampah. Jadi ya ini menjadi kekayaan lokal juga yang tetap dipertahankan karena ada kajian-kajian sosial ekonomi yang mereka lakukan saat menerapkan RDF ini. Kemudian setelah sortir, proses selanjutnya adalah pre-treatment. Pre-treatment yang dilakukan adalah pencacahan. Proses fisik Bapak Ibu ya. Dicacah, dari picking bay ini diangkut pakai, alat berat, kemudian ditumpahkan ke atas ini, terus kemudian ada mesin pencacah dengan ukuran yang besar ya. Hasil cacahannya naik ke sini, terus kemudian tumpah. Nah, dari tumpah ini, terus kemudian prosesnya dipindah-pindahkan ke bay ya. Bay ini proses biologis. Disebutnya sebagai proses pengeringan karena dalam RDF sendiri sebenarnya banyak alternatif. Nah, kebetulan mereka pakainya adalah menggunakan biologis ya. Seperti layaknya pengomposan biasa, hanya menggunakan teknologi ya. Jadi di bagian bawahnya dikasih blower, udaranya bisa masuk, kemudian bisa mengurangi kadar air itu 50% dari volume awal ya kira-kira ya. Jadi kurang lebih prosesnya akan terjadi selama 21 hari. Nah, dari proses pengeringan ini ya, pengeringan ini kemudian proses fisik lagi dilakukan, yaitu, screening ya. Jadi disaring lagi. Ada 3 yang dihasilkan, produk, kemudian yang sesuai ukuran artinya yang diterima oleh pabrik semen, kemudian ada inert, inert ini tidak bisa dihindari, yang lolos dari saringannya, ukurannya lebih kecil ya, tapi memiliki, nilai bakar yang tinggi juga gitu ya. Jadi sebenarnya adalah produk dan inert ini sama-sama dibawa ke industri, semen kebetulan di sini dimanfaatkan di sana.
untuk diolah gitu ya, untuk diolah menjadi bahan bakar, pengganti batu bara. Nah, bagaimana yang reject? Yang reject ini berarti dari segi ukuran dia lebih besar gitu ya. Nah, prosesnya adalah dikembalikan. Dikembalikan ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini garisnya berwarna merah. Dikembalikan kemana? Dicacah ulang. Habis dicacah, tidak lagi pakai picking bay, langsung disaring, hasilnya menjadi produk atau inert. Jadi boleh dibilang hampir 100% sampah akan menjadi produk. Nah, kemudian RDF-nya diangkut, kemudian disimpan di gudang, kemudian ada fasilitas pengumpan di industri semennya, masuklah ke kilen. Jadi sampah di Kabupaten Cilacap untuk saat ini menurut reportnya ya sudah 100% tidak lagi masuk ke TPA. Nah, ini dikerjakan dioperasionalkan saat ini oleh PT SBI ya, Solusi Bangun Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa menular ke wilayah-wilayah yang lain yang mampu mengolah. Tapi ingat, harus ada off-taker ya. Harus ada pihak yang bisa mengambil hasil dari proses ini. Ya, industri semen atau proses yang lain adalah PLTU yang membutuhkan 24 jam pemproses pembakaran dari sampah. Dan pastinya ada modifikasi ya dari alat yang mereka miliki sehingga mampu untuk menerima sampah dari proses tersebut ya. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di bagian yang ketiga dari materi kita pada kesempatan hari ini. Kita akan berbicara beberapa inovasi aplikatif yang sudah diterapkan di masyarakat dan perlu dikembangkan agar terus menyebar luas agar manfaatnya uh, dapat diambil secara luas ya. Yang pertama adalah biopori, Bapak Ibu. Biopori ini adalah berupa lubang resapan, fungsinya dua, untuk menyerap air hujan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengolah sampah organik. Biopori dapat dibuat dengan menggunakan bor biopori. Terus kemudian dikira-kira 80 sampai 100 cm kedalamannya. Dengan diameter kira-kira 10 cm, bor khusus yang digunakan, baik itu dapat menggunakan perkerasan artinya ada saluran pipa yang sudah dibolong-bolongin seperti yang ada di gambar ini, agar bakteri-bakteri di dalam tanah dapat masuk dan dapat mengurai sampah yang ada di dalam biopori tersebut. Atau pilihannya adalah lubang-lubang tadi bermanfaat untuk menyerap air ya. Air yang masuk dari air hujan, terus kemudian dia akan tersimpan di dalam tanah tersebut. Nah, lubang biopori ini dapat dibuat antara 50 sampai 100 cm per lubangnya agar dapat maksimal manfaatnya. Tentunya ini sangat cocok untuk lahan-lahan di rumah yang sempit, namun jumlahnya tetap harus dalam jumlah yang banyak dalam satu rumah. Kemudian yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah, biopori, kemudian ada yang kedua adalah losida ya, loseda atau losida gitu. Eee, ini berkebalikan dengan biopori ya. Jika biopori di dalam tanah, losida ini berarti di atas tanah ya. Jadi lubang yang tadi di dalam tanah terus kemudian dipindahkan ke atas tanah. Dengan, porsi ini tetap berada di dalam tanah kira-kira, 1/4 bagian atau setengah bagiannya, agar bakteri-bakteri dapat dengan mudah masuk dan menguraikan sampah yang masuk ke sana. Penempatannya pun fleksibel, tidak mesti harus di tanah secara langsung, namun juga dapat ditempatkan di dalam pot, berdekatan dengan tanaman yang akan ditanam ya. Jumlahnya tetap harus banyak karena, satu lagi karena apa? Karena ukuran dari loseda ini yang, lebih kecil ya dibandingkan dengan pengomposan yang lainnya. Panjang paralon yang digunakan bisa mencapai 120 cm dengan, diameter yang mirip ya, namun
Diameter ini akan sangat mengikuti diameter paralon yang tersedia di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah takakura ya. Takakura ini juga pengomposan di rumah tangga, dengan konsep yang minimalis, artinya dia dapat diterapkan di kondisi apapun, bahkan dapat ditempatkan di dalam rumah. Namun, perawatan takakura harus lebih intensif dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi, Bapak Ibu yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan metode takakura, pastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan, salah satunya adalah operasional dari takakura tersebut harus sesuai dengan standar, agar dia tidak berbau, tidak mengundang lalat ya, tidak mengundang tikus, tidak mengundang kecoa, sehingga nyaman untuk digunakan. Namun kalau sudah berhasil ini sangat powerful karena proses penempatannya, karena prosesnya dapat berlangsung di mana saja ya. Bahkan di negara sumber Takakura ini pengomposan dilakukan di dalam rumah atau bahkan di dalam kamar karena keterbatasan lahan yang tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah pot composter, modelnya seperti, eee, yang pertama tadi ya, biopori maupun Glosida, tapi bentuknya menggunakan pot ya. Harapannya dari pot ini terus kemudian langsung terbentuk, eee eee, kompos yang dihasilkan, kemudian bisa langsung digunakan. Namun kembali lagi karena dia terbatas, maka perawatannya juga harus lebih intensif. Salah satunya adalah membalik dan komposisi, bumbu di awal gitu ya. Jadi kalau kita sebut bumbu adalah, bahan-bahan yang memang disediakan sebagai starter awal agar pot komposter ini dapat berjalan dengan baik ya. Misalnya ada tanah atau kompos yang sudah jadi sebagai starter awal agar dia bisa, kaya akan mikroorganisme. Atau dengan pilihan yang lain ya, dengan menggunakan, mol, kemudian menggunakan mikroorganisme yang ada di pasaran ya, yang bisa dicampurkan dibuat, menjadi starternya. Selanjutnya adalah BSF seperti yang kita sudah sampaikan dalam materi, sesi sebelumnya. Ini juga menjadi hal yang menarik karena bagaimana mengkonversi sampah organik, terutama sisa makanan, menjadi berbagai macam produk protein ya. Yang pertama bisa kompos, kemudian fresh larva untuk pakan ternak, ataupun larva yang kering, untuk kebutuhan, ini apa, jangka waktu yang lebih lama ya. Kalau fresh kan waktunya lebih, singkat ya, yang harus diberikan langsung ke pakan, ternaknya. Tapi kalau yang sudah kering, ini juga, menjadi pilihan ya untuk bisa disimpan. Atau prepupa yang untuk larva-larva yang sudah tua, warnanya juga berbeda gitu ya. Ini juga menjadi sumber protein yang, tinggi gitu ya. Kemudian juga ada model drum komposter, ini pengembangan dari Kementerian PU. Drum komposternya juga bervariasi, mulai dari yang sistem berlengan, lengannya dengan model dilubang-lubangi ya, kemudian ditanam, dengan harapan dapat terjadi aerasi yang lebih baik dan masuknya bakteri-bakteri pengurai baik dari tanah, kemudian masuk ke dalam tong drum komposter ini. Dan sampah dapat masuk ke dalamnya secara kontinu. Ataupun menggunakan metode, ini juga pengembangan ya, pembalikannya secara mekanis, sehingga dapatlah kompos dengan kualitas yang baik. Karena, aerasinya terjadi dengan baik. Proses pembalikannya terjadi dengan sempurna. Atau dengan menggunakan ini ya, model ini dengan menggunakan ada lengan-lengannya juga, namun tidak seperti gambar pertama ini, tapi lengannya lebih kecil, sifatnya hanya untuk aerasi saja ya. Nah, ini sangat cocok untuk penempatan di rumah kita masing-masing ya. Kemudian open window ya, ya seperti juga materi sebelumnya,
konsepnya adalah tidak dapat diterapkan di dalam rumah maupun di halaman kita, tapi sistemnya lebih terpusat. Misalnya salah satunya adalah yang digunakan di TPS 3R atau Pusat Daur Ulang Sampah ya. Bagaimana memfungsikan open windrow ini dengan baik. Tentunya modifikasi-modifikasi di lapangan terus dilakukan ya. Misalnya dengan penempatan bambu segitiga ini ya. Dibandingkan harus menggunakan blower ya untuk mensuplai oksigen yang ada. Jadi harapannya dengan negara tropis seperti kita, udara akan jadi lebih cepat masuk, kemudian proses pengomposan dapat berlangsung dengan baik. Ya, kekurangannya dengan menggunakan low tech seperti ini, efektif-efektif, namun perlu usaha lebih ya, lebih padat karya karena harus dilakukan proses pembalikan ya, setiap minggu supaya ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah komposter bata terawang. Ini juga menggunakan jenis TPS 3R selain open windrow berupa satu bangunan dengan memanfaatkan batu bata tapi disusun dengan jarak tertentu sehingga memungkinkan udara tersebut bisa masuk dan proses aerasi dapat berlangsung dengan baik. Maka disebut sebagai bata terawang karena bak yang akan dibuat ini, terawang ya, dapat dilihat di dalamnya, tapi sampah tidak bisa keluar dari proses tersebut ya. Selanjutnya adalah, ini juga, sangat terkenal juga ya, ada ember tumpuk untuk komposter ya. Di bagian atas, diberikan sampah ya, kemudian di bagian bawah ditampung lindinya ya, air dari hasil proses pengolahan sampah yang ada di atas. Lindi ini tentunya akan kaya dengan mikroorganisme, kaya akan protein ya. Ini sangat subur dan bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini pilihannya juga menarik dan mudah untuk dimanfaatkan di rumah kita masing-masing. Selanjutnya adalah ekoenzim. Nah, ini Bapak Ibu sedang tren saat ini ya, bagaimana mendapatkan enzim baik dari sisa makanan, sayuran, kemudian buah-buahan yang dirasa selama ini hanya berakhir di TPA saja. Proses yang dilakukan adalah proses fermentasi dengan persyaratan khusus tentunya untuk membuat sebuah ekoenzim dengan menggunakan campuran gula, sisa buah atau sayur, kemudian air ya. Berapa-berapa saja Bapak Ibu bagiannya. Kalau kita punya sisa buah sayur atau sisa makanan dengan berat 3 kilogram, kita akan membutuhkan gula merah atau molase adalah 1 kilogram dan airnya sebanyak 10 liter. Nah, komposisi ini sering disebut dengan 1, 3, 10 ya, agar lebih mudah untuk diingat. Gulanya sebagai bahan baku aktivitas sumber makanan terhadap aktivitas mikroorganisme yang menjalankan proses di dalam proses tersebut. Kemudian air ini adalah sebagai media ekstraknya. Jadi, ini menarik, nanti akan mendapatkan air dari ekstraksi sisa buah dan sayur. Nah, kita akan coba lihat karena ini sedang tren. Cara buatnya seperti apa? Langkah-langkah pembuatannya, ini saya cuplik dari Ekoenzim Nusantara. Pastinya bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Ukur dulu volume wadah. Dari komposisi tadi yang paling besar adalah air. 10 liter tadi, kalau kita punya 3 kilogram. Berarti kita harus punya wadah yang mampu menampung 10 liter air tersebut. Namun perlu diingat, masukkan air tadi dengan maksimum adalah 60% dari volume wadah. Karena nanti akan ada prediksi gas yang akan dihasilkan. Karena ini tidak dibuka ya, tempatnya, wadahnya tidak dibuka, berarti gasnya akan tertampung di sana. Pastikan ada space 40% untuk menampung gas tersebut. Kemudian setelah dituang air di sana, setelah diukur,
kemudian masukkan gula sesuai takaran, 10% dari berat airnya, barulah kemudian masukkan potongan sisa buah, sayur sebanyak 30%. Atau tadi 3 kilogram jika airnya adalah 10 liter. Ingat, masukkan sayuran bukan sayuran busuk, bukan sayuran yang sudah dimasak, tapi sisa potongan-potongan sayuran yang tidak jadi dimasak, tapi masih dalam kondisi segar. Begitu juga dengan buah dan seterusnya. Kemudian tutup rapat hingga panen dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Agar kita tidak lupa, buatlah label tanggal pembuatan dan tanggal panennya. Tidak ada keharusan untuk buka, tutupnya, dan mengaduknya. Tidak ada keharusan untuk meremas buah organiknya ya atau sampah-sampahnya, ya biarkan saja di sana. Pastikan wadah tertutup serapat mungkin. Jadi Bapak Ibu yang memilih tidak membuka wadah selama 3 bulan juga oke ya. Tapi pastikan bahwa uh, terdapat ruang gas yang ada di sana. Nah, selanjutnya apa? Untuk apa ekoenzim ini ya? Ini sebagai pembersih alami, pembersih rumah tangga alami, deterjen, kemudian karbol, kemudian sabun cair, membersihkan pestisida, dan banyak sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mau searching di Google, sangat banyak manfaat dari ekoenzim. Walaupun belum semuanya diuji secara laboratorium, tapi berbagai macam testimoni dari para pelakunya sudah menunjukkan bahwa ada manfaat yang besar dari pemanfaatan ekoenzim ini. Nah, selain ekoenzim dapat juga dilakukan sampah-sampah yang Bapak Ibu hasilkan sebagai pestisida alami. Namun ini adalah pilihan ya. Barang-barang yang masuk adalah pilihan. Misalnya daun sirsak pada saat memangkas sirsak, kemudian ada bawang, bawang merah, ada cabai yang busuk dan seterusnya. Jadi ini lebih pilihan lagi, tapi menjadi alternatif. Selain menjadi pestisida juga ada pupuk organik cair, caranya ya sederhana juga. Karena apa? Kalau kita lihat di sini ada 4 langkah membuat pupuk cair, tapi pastikan bahwa, banyak cara-cara yang lain Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satunya saja. Misalnya hancurkan, masukkan bahan ke dalam jerigen, masukkan air, masukkan gula dan starter, peram hingga 21 hari. Namun ya tadi, konsep ini adalah dapat menggunakan buah-buah yang tidak sesegar membuat ekoenzim. Jadi lebih fleksibel sedikit ya. Nah, tantangan lain existing, nah ini kita perlu pikirkan bersama Bapak Ibu. Kita butuh inovasi untuk bagaimana mengolah sampah medis, sampah masker yang saat ini selama masa pandemi jumlahnya sangat besar. Kemudian juga perkembangan teknologi informasi menunjukkan bahwa sampah elektronik akan menjadi potensi sampah yang besar di masa yang akan datang. Bahkan kita lihat saat ini sudah banyak HP, TV, monitor, ya, laptop yang akan menjadi sampah. Dan sampah-sampah lain untuk kebutuhan proteksi diri di masa pandemi. Nah, inovasi ini tentunya dibutuhkan dalam pengolahan sampah untuk meminimalisasi dampak terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan yang terakhir, ya syukur-syukur bonusnya dapat menghasilkan sumber daya. Namun prioritas pertama kita adalah kesehatan manusia, lingkungan, dan baru sumber daya. Saya rasa ini adalah bagian terakhir dari materi saya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat, bermanfaat dari materi yang singkat ini dan saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa menyajikan secara langsung kepada Bapak Ibu. Namun mudah-mudahan, rekaman ini dapat menggantikan, aktivitas tersebut dan tentunya, sama-sama kita konsepnya adalah saling belajar. Bapak Ibu semuanya pastinya ada sesi tanya jawab, namun sesi tanya jawabnya saya sediakan dalam bentuk Google Form. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi, kemudian bertanya, dan mudah-mudahan saya punya waktu untuk menjawab. Tapi saya usahakan.
untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu dan akan saya kirimkan kepada panitia. Namun karena tidak bisa secara langsung, jadi saya butuh sedikit waktu untuk mencermati pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dan menjawabnya kepada panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak-banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan materi pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan doa kita bersama, mudah-mudahan sistem pengolahan sampah yang ada di Indonesia, yang ada di berbagai macam wilayah, terutama di wilayah Bapak Ibu semuanya, dapat menemukan solusi yang baik, sehingga tidak merugikan kesehatan manusia, lingkungan, dan syukur-syukur bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.